Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala menyambung pengajian kita syarat-syarat sahnya Fatihah. Supaya sah Fatihah kita, maka dipenuhilah syarat-syarat. Kalau Fatihah kita tidak sah, maka salat kita tidak sah. Supaya Fatihah itu sah, maka sesuai dengan syarat-syaratnya supaya sah. Kemarin pertama membaca Fatihah itu bersusun, berturut-turut, memeliharakan segala hurufnya, memeliharakan sekalian tasdidnya, tidak mengantarai diam yang panjang atau sedikit, serta mengqasad ia akan memutuskan bacaannya. Kita baca Fatihah, lalu kita berdiam. Apakah berdiam itu sebentar atau lama dengan niat memutuskan baca Fatihah? Contohnya bagaimana? Kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekalinya ada orang ketok pintu. Assalamualaikum. Lalu kita bertahan kita tujuannya apa? Memperhatikan siapa sih yang datang. Lalu kita putuskan baca Fatihah ini. Sebentar aku berhenti dulu baca Fatihah. Apa tadi? Siapa yang datang ya? Nah itu memperhatikan itu, lalu kita berstop baca Fatihah. Tujuan berstop ini adalah untuk memperhatikan siapa sebenarnya yang butuh salam. Itu namanya memutuskan Fatihah. Ya. Karena kita udah sampai di sana. Kita baca ini Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum. Di luar. Lalu berstop kita. Kadang melanjutkan surah yang tidak melanjutkan. Kenapa? Karena kita ingin memperhatikan tadi siapa tadi yang datang, memastikan. Itu berhenti dengan sebab berhenti memutuskan Fatihah karena urusan bukan ujur. Allah Ta'ala itu tidak senang kalau lagi berhadapan dengan Allah Ta'ala lalu ada yang lain di belakang. Tidak senang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Pakai jadi luar. Ada dia. Ini pakai. Kita ada dalam berstop kita baca. Berstopnya ini tujuannya apa? Nah, kalau kita berstopnya itu berstop
memutuskan Fatihah, kita berhenti baca Fatihah itu karena apa? Karena ada tujuan lain. Yang boleh itu kita adalah ketika imam membaca Fatihah sampai tolin, lalu kita amin kan, kita baca Fatihah hari ini, kita baru alhamdulillahirrahmanirrahim, si imam kita baca di Fatihah, si imamnya tolin, lalu kita ikut amin, kita baru kita lanjutkan maliki yaumiddin, boleh karena ikut mengaminkan amin si imam, boleh. Tapi kalau yang lain tidak boleh. Ini siratal mustaqim, wajah kita. Lalu kita, ya Allah, artinya ini, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Lalu diulang-ulang. Ini siratal mustaqim, ini siratal mustaqim, siratal ladzina. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu mengulangnya itu tujuannya apa? Tujuannya adalah doa. Maka itu menyalang-nyalangi. Ada stopnya sebentar atau panjang dengan tujuan memutuskan Fatihah. Kalau dia putus, ada di orang kan menapas saja. Karena berarti karena ada napas lagi, sesak napas berapa? Ada yang memutuskan Fatihah, cuma karena napas. Coba ada ujur. Biar aja ini di luar terpakai, biar aja ini masalah mustaqim, berarti ini Allah yang bermanfaat, berarti kita. Itu mulai kita ini dalam Allah Ta'ala itu. Jadi pertama adab dijaga dalam Allah Ta'ala. Pertama dulu niat, yang kedua adab atau akhlak. Di antara akhlak itu ialah disebutkan di dalam kitab wa yukrahu as-surasi wal madhi bis-shalah, makruh membuka kepala dan bahu di waktu sholat. Kita di sholat kadang pakai tutup dan atau bahu berpikir cuma baju kos singkat saja kita buka, itu makruh kecuali ujur, karena di anda sunnata at-tajamul, karena yang disunatkan itu menghadap Allah itu tajamul itu bagus-bagus, cantik-cantik, tajamul. Allah Ta'ala itu begini. Nanti Allah Ta'ala di dalam surga itu melihat Allah Ta'ala luar biasa nikmat, seluruh kenikmatan, seluruh kelezatan. Yang paling lezat itu adalah memandang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengurunya, memandang ada perempuan cantik pewaliknya, luar biasa cantiknya. Lalu ketika memandang puas hati, waduh itu mantapnya, itu cantik. Ada hati di bawah, itu perempuan ini terbikin dari tanahnya, luar biasa. Sudah perasaan kita itu mulai melihat itu tadinya luar biasa. Itu bahannya dari tanah. Awalnya coba bahannya dari nur,
Bagaimana? Nah, itu contoh. Supaya kita mendekati pemahaman, benarkah melihat Allah Ta'ala itu sangat nikmat luar biasa. Contoh kecilnya ini, jangankan Allah Ta'ala, manusia cantik aja enak melihat. Puas. Jangankan perempuan, permata aja cantiknya luar biasa. Melihat itu, terbayang-bayang sampai mahal orang kulit-kulit. Itu baru permata ini, kepuasan habis. Apalagi Allah Ta'ala ini, bahannya itu, bahannya apa? Nah, itu sudah begitu. Jadi, nah itu tidak mustahil kan kita kalau Allah Ta'ala itu merasanya. Artinya sangat elok, sangat indah. Lalu dalam hadis innallaha jamilun yuhibbul jamal. Bahwasanya Allah Ta'ala itu sangat indah dan Allah menghendaki mencintai yang indah-indah. Lalu di dalam sholat menghadap Allah itu kalau kita ada aja barangnya, jangan tidak pakai biji besokku. Makruh sholat membuka kepala dan membuka bahu. Berbiji orangnya cuma sholatnya bawa kaos ini, kaos dalam belai. Karena kaos utang itu aja pesawat berbiji. Makruh kecuali ada pakaian. Makanya orang-orang bahari kemana aja pakai biji. Kenapa? Karena orang bahari itu, orang tua-tua dulu itu selalu di dalam sholat zikrullah. Lalunya pakai itu biji. Maka maksudnya pakai biji yang sholat itu ada yang kita kepala kami pakai yang topi olahraga itu yang sholat pun lain itu pakai orang sholat juga itu sholat berkesinambungan, berarti berkesinambungan orang itu pakai biji. Makanya orang-orang global itu karena kalau sholatnya tidak pakai itu makruh. Syaratnya sholat Fatihahnya bagus. Syaratnya tadi tidak mengarai diam yang panjang atau pendek, serta dimaksudkannya bertahan tadi adalah memutuskan bacaan. Memutuskan bacaan. Bertahannya itu memutuskan bacaan. Dengan sebab apa jadi diputuskan bacaan? Karena ada sibuk yang lain. Di antaranya memperhatikan ada paket datang. Paket tidak berdiam. Nah itu bertahannya itu memutuskan namanya karena ingin paket aku, paket orang saja bertahan. Lalu ya. Kalau tidak ada maksud memutuskan, tak apa-apa. Cuma lambat kenapa napasnya kah tertahan-tahan, lalu dia mau dibantu kah, tak apa itu karena tidak ada niat yang memutuskan, tidak apa-apa. Kemudian membaca sekalian ayatnya dari Bismillah. Fatihah itu dari Bismillah. Ya Rasulullah, Al-Fatihah itu
Bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, dan bermula bismillah itu termasuk satu di antara ayat. Jadi menurut Rasulullah, Fatihah itu 7 ayat, dan salah satu ayatnya ialah Fatihah. Nah itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2. Ar-Rahmanir-Rahim. 3. Maliki Yawmiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Jadi Syafi'i tidak berstop, ghairil maghdubi 'alaihim ada di situ berstop. Imam Syafi'i satu ayat Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung Syafi'i. Kalau berstop bukan berarti tidak satu ayat. Berstop aja boleh. Berstop cuman bukan berarti itu adalah ghairil maghdubi 'alaihim itu satu ayat lagi, bukan. Ihdinas siratal mustaqim. Situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berstop situ. Berstop itu boleh berstop, cuma bukan satu ayat. Itu masih separuh ayat. Terakhir tadi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu ayat sebenarnya. Jadi guru sepupu dulu membaca waktu beliau masih muda di Karaton, napasnya panjang masih. Di situ kan pernah berstop beliau. Karena sampainya seperti itu. Tapi ketika beliau sudah berumur 50 ke atas, berstop dia boleh. Coba lihat ada YouTube di masjid. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berstop. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan berarti dua itu, cuma boleh berstop. Jadi berstopnya itu boleh. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Boleh di situ. Lalu bulan boleh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh. Tapi itu kurang bagus karena kalimahnya tidak sempurna. Dalam bahasa Arabnya adalah tidak murakkabu bil wahyi. Jadi yang namanya kalam itu adalah wal abdul murakkabu. Wal abdul murakkabu, al kalamu wal abdul murakkabu itu mubidu bil wahyi. Ada mubid lagi. Nah, yang boleh berstopnya itu ini Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Boleh di situ. Bukan jalan yang engkau murkai, kan sempurna sudah. Waladdallin maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ jalan yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalan orang yang sesat. Nah itu sempurnanya. Boleh berstop. Jangan berstop
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Contohnya besertanya lalu boleh غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Karena bagus, karena itu kalimatnya tidak al-mubid. Ada kan itu orang membaca itu. Ulangi supaya paham. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Situ mulai sebabnya. Lalu bapaknya boleh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh atau boleh? Boleh, cuma itu tidak tam namanya. Kalimatnya tidak sempurna karena tidak mubidu bilwah, tidak memberi faedah di dalam menghantarkan itu. Bahasanya itu naik itu bukan lepas. Tapi kalau ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, boleh itu sudah pas. Bahasanya ibarat kita nih ngomong sama orang, Faisal, aku mau ke pasar, kan sempurna rumah, ya. Nah, setelah itu mau ke pasar beli ikan dan beras, betul gitu kan? Faisal, aku mau ke pasar membeli ikan dan beras, paham kan Faisal? Atau Faisal, aku mau ke pasar beserta untuk membeli ikan dan beras, bisa jawab. Tapi kalau kayak itu bahasa Faisal, aku ke pasar membeli ikan, lalu berbalik membeli ikan dan beras, kan kurang bagus kembali. Boleh lah, boleh, cuman kalimatnya tidak mubidu bil maqi dalam bahasa kalimat nahu. Tapi sudah bagus, yang ulama-ulama itu sudah bagus. Jadi membaca Fatihah itu mulai bismillah. Kenapa harus pakai bismillah? Karena anjuran Allah Ta'ala di dalam kitab Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, baca dulu. Bagaimana bacanya? Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhan yang menjadikan engkau. Nama Tuhan, apa boleh nama Allah Ta'ala? Allah, nama Tuhan Allah. Lalu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca bismillahnya itu menurut Syafi'i wajib. Awalnya karena mengamalkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan kada dibaca. Imam lain hukumnya kada wajib, tidak wajib, tapi tetap dibaca. Karena kalau tidak dibaca itu melanggar anjuran Allah. Nah, karena ini Imam Syafi'i wajib, maka Fatihahnya mulai bismillahnya nyaring kalau dibaca nyaring. Nah, imam yang lain karena tidak wajib, maka alhamdulillahnya saja nyaring, tapi bismillahnya tetap dibaca. Kalau tidak membaca, itu namanya mengabaikan perintah Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang salah itu kalau berbismillah bid'ah modelnya. Nah, itu salah. Itu melanggar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyuruh bismillah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu menawan Allah Ta'ala namanya. Jangan
Dikira orang tidak nyaring itu tidak bismillah, bukan bismillah. Bedanya imam yang lain cuma sunat, Imam Syafi'i adalah wajib. Itu aja. Tapi kalau tidak berbismillah sama sekali, karena menganggap memakai bismillah itu bid'ah, itu sesat. Jangan diikuti. Sesat. Tidak sah. So Fatihahnya tidak sah kalau ninggal bismillah. Surah yang lain Pak, surah yang lain juga Rasulullah pakai bismillah juga, kecuali surah Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ayat min kulli surah, itu adalah satu ayat tiap-tiap surah, illa al-Bara'ah, kecuali surah al-Bara'ah, itu tidak pakai bismillah. Maka Quran yang ada ini sudah disusun mulai zaman Sayyidina Utsman menyusun dulu pakai bismillah. Fatihahnya bismillah, Baqarah bismillah, Imran bismillah, Maidah bismillah, An-Nisa bismillah, ilal Bara'ah. Sudah itu salah digotakan dikumpulkan. Dulu ada orang mendikaya semacam hujah gitu. Ustadznya waktu turunnya surat Al-Fatihah itu pakai bismillah kan. Itu memulai dulu masjid ini kan pakai bismillah, salatnya tidak pakai bismillah, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Lalu jamaah ini kurang senang, Pak, coba pakai bismillah. Ketika itu marah yang imam. Lalu tidak senang. Akhirnya pemwari dipanggil kita. Coba Ustaz, kita duduk di sini ya. Ya. Habis itu ditanyain. Ini ditanya-tanya pemwari. Ustaz, waktu Allah Ta'ala itu menurunkan surat Al-Fatihah itu ada bismillahnya kan? Susahnya jawab. Jadi mata-mata jamaah itu semuanya memandang kayak apa jawabannya ini. Jadi kira orang tidak, waktu itu tidak pakai bismillah. Nah, ini kan tidak bismillah, tapi kenapa harus pakai bismillah? Waktu turun surat Al-Fatihah itu tidak pakai bismillah, maka tidak ada bismillah. Itu jawabannya. Jadi kayak semacam kalah lagi kayak ini. Jadi dulu kayak ini ya. Kalau saya itu jauh-jauh dalil itu dosa. Ini Quran itu ditulis sudah disusun mulai zaman Sayyidina Utsman dan dikumpulkan sahabat-sahabat ini dikumpulkan, lalu dijadikanlah mazhab ini menjadi kitab ini. Sohab itu jadi kitab ini. Namanya Al-Quran. Disusun. Sebab si dosa mikirin nanti kalau para habis Quran ini meninggalan, maka bagaimana Quran? Kalau sudah hafal Quran ini sudah wafat, akhirnya Quran bagaimana? Supaya jangan hilang, lalu dibikinlah kitab Al-Quran susun. Dan waktu itu disepakati sudah ditulis Bismillah. Jadi ini kalau ini salah, kalau Bismillahirrahmanirrahim itu salah, ya bukan aja Quran ini. Quran ini tidak diprotes yang cetak itu kenapa ini salah, Quran ini salah, kenapa ada Bismillahnya gitu. Salah, bilangnya izin Utsman itu salah. Kedua, ini boleh. Sampai bila berani mengatakan si Utsman itu salah dan Al-Quran yang ada ini salah, ya kita tinggalkan. Tapi kalau saya tidak berani, dosa dia. Berani tak? Jadi berarti sebelum ya berani Pak, Quran salah kan tak ada. Jangan nyalakan Bismillahnya tidak berani kan. Jadi ikutin surat kitab yang ada ini Bismillahnya ada kok tulisannya. Baca Bismillahnya. Ya. Kita
Kita nih hidup di akhir zaman ini dengan protes dulu sahabat protes. Ya kan? Kebanyakannya yang protes itu ngajinya di Arab, di Saudi. Di Saudi ini, kalau ngaji itu di Saudi Arabia, di Makkah atau di Madinah sama. Pulang di kampung banyak belas orang, karena ngajinya dengan Wahabi. Saudi itu Wahabi. Kiblatnya itu di Yaman, sekarang itu di Yaman. Ahlussunnah Jamaah itu di Yaman. Al-Iman Yaman dari Rasulullah. Nanti di akhir zaman iman itu di Yaman. Di Yaman, daerah Yaman, Hadramaut. Itu Rasulullah. Al-Iman Yaman. Iman itu di Yaman, bukan di Saudi. Itu hadis macam-macam itu keluar juga. Nanti bila banyak, bila orang-orang Yahudi, orang-orang Saudi itu sudah terlena dengan duniawi, maka yang menjaga Islam itu adalah Persia. Orang Persia itu zamannya masih ada Salman Al-Farisi. Ditepuk Rasulullah pundaknya Salman Al-Farisi. Agama dia menjagakan ini, kaumnya ini, kaum Salman Al-Farisi, orang Persia. Rusaknya di Indonesia ini orang Wahabi. Wahabinya itu ngaji di Arab, Saudi. Saudi itu aslinya adalah Yahudi. Asli. Itu pun ditawar. Kesian juga Rasulullah kesian juga. Kita bari tak kayak mungkin. Ini ada banyak orang tahlilan orang macam-macam. Diwakili. Maka bismillah, bacanya mulai bismillahirrahmanirrahim. Syafi'i bila meninggal bismillah, Fatihahnya tidak sah. Kemudian tidak salah yang dibacanya dengan makna, tidak salah yang menjadikan dengan yang mencatatkan dengan makna. Membaca hurufnya itu jangan salah. Kalau salah sampai merusak maknanya, maka tidak sah Fatihah. Jangan sampai salah. Maka itu belajar membaca huruf di mana makhrajnya keluar huruf. Makhraj itu tempat keluar suara. Sa, ta, mim, fa, sa, sya, so. Itu diarti. Jangan salah. Kalau so, sa, berarti itu juga maknanya nanti. Maka salah. Kecuali membacanya itu salah tapi tidak cedera maknanya. Seperti dia baca ghairil. Ini ghairil maghdubi alaihim ghairil, apa orang bilang ghairil. Itu tidak salah maknanya, tapi tidak fasih bacaannya. Maka dia tidak boleh mengimami orang yang fasih. Kita ini baca memulai tidak fasih hurufnya, itu kan tidak boleh mengimami orang yang fasih. Sama orang yang mampu berdiri tidak boleh diimami oleh yang tidak mampu berdiri. Orang salah duduk kelihatan.
ada disebut diri, ada bolehnya jadi imam. Sananya sahnya, tapi ada boleh jadi imam, mengimami orang berdiri. Sama ini orang kan bacaannya kadang pasti, kada boleh mengimami orang yang pasti. Si yang pasti ini kada boleh imam dengan yang tidak pasti. Jadi yang gair itu ada bisa mengimami dalam orang gair mantul yang ini orang. Jadi jangan mantul, jangan bakal kalah yang tidak bakal kalah. Dibaca itu benar-benar duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ha dengan ha itu dibedakan. Alhamdulillah. Alham itu ha besar, salahnya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sin dengan shin, shin dengan sin dibedakan. Yang saudara-saudara, para saudara-saudara ini itu kan sin. Oleh orang Inggris kan boleh 100 baca apa macam sin sa ada Yusuf banyak belajar ada aja gurunya bisa mengajari itu ada ya orang belajar banyak TPA cuma belajar kalau bisa dan belajar itu pribadi jangan ikut orang banyak pribadi masing-masing. Dulu belajar orang mengambil Fatihah. Kemudian membaca itu ketika berdiri pada sembahyang berdiri fardu. Kemudian mendengar akan dirinya. Kita mendengar harinya Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ini mendengar diri itu namanya diri itu. Ini jasad, diri itu ya roh. Mendengar bacaan kita itu dirinya, berarti mendengar bacaan kita itu rohnya ini. Roh kita mendengar. Nah, kalau kan kita ini kadang-kadang ngomong aja tapi roh kita kan yang mendengar. Apa kalau kita berjalan di pasar? Ya deh. Sampai mana tadi baca sudah tidak 4 rakaat sudah 5 aja. Kan ingat berarti kada mendengar berarti. Nah, maka itu banyak upaya itu adalah kita perlu istighfar. Terus kita mendengar bacaan kita. Demikian juga bacaan-bacaan yang dibaca tahiyat itu harus mendengar kita dirinya. Yang disebut di sini kan mendengar telinganya di dalam hukum hanya itu kan Fatihah itu wajib mendengar dirinya kayak betul dirinya. Lalu kata ini itu kecuali ada ulur seperti gangguan hujan, lalu kada bisa mendengar, ada gemuruh, kurang ribut, macam-macam. Pastilah kita terganggu, maka itu ulur. Nanti kalau ribut, kayaknya motornya si Robi gitu, knalpotnya dilepas, ngikutinnya gitu. Tapi kan itu kan kita ribut, kembali lagi karena bapaknya. Jadi tidak mungkin orang itu ini kan terganggu, tidak mungkin. Cuma gangguan itu tidak menyebabkan dia lalai. Itu aja. Dan manusiawi sebenarnya ada nalar suara itu pasti kita hilang ingatannya. Cuma itu ulur namanya. Tapi kalau kita sengaja mana-mana aja itu kan ulur namanya. Paham? Wajib mendengar. Nah, itu salah satu dari syarat supaya Fatihah itu. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kesalahan kita dan mudah-mudahan Allah Taala memelihara kita. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزينة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة دائمة ومغفرة من الرحمن اللهم علينا بشكرة الموت ونفع عند الحساب وارزقنا وبارك بذكرك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. قدر الله